Di dalam riwayat Hafs sejatinya tidak ada yang disebut dengan gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz Hari kita sapa sahabat Mida. Tapi kayak posisi duduk saya agak biar melihat ketampanan antum nih. Masya Allah. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten podcast sahabat Mida dalam kanal YouTube Mida Channel. Alhamdulillah berkat support dari sahabat Mida sekalian, sampai hari ini kita masih bisa terus berikhtiar menghadirkan edukasi yang harapannya bisa menjadi penambah khazanah keilmuan kita dalam berbagai macam aspek, entah itu aspek Al-Quran, aspek dakwah, atau aspek sosial, yang harapannya bisa menjadi penyambung amalan-amalan kebaikan yang insya Allah bagi kami yang ada di Mitra Dai Indonesia ataupun para penonton dan juga pemateri bisa menjadi pemberat amalan kebaikan kita. Amin. Maka kami terus mengajak sahabat Mida dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga jika dirasa ini merupakan sebuah hal yang bermanfaat, maka share seluas-luasnya. Baik, tidak usah panjang lebar karena waktu narasumber kita ini sangat terbatas gitu ya. Jam terbangnya itu Masya Allah udah lintas pulau. Hari ini sudah hadir di depan kita Ustadz Hari Budiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini sahabat baik saya dan abang juga. Ya, Masya Allah kita akan mengambil istifadah. Dan memang qadarullah ini bukan yang pertama ya Ustadz ya. Sudah ini episode yang ketiga kalau nggak salah. Beliau ini kita sedang mau rekrut biar ada satu episode berkala nih, tapi kapan Bang kira-kira? Apanya? Jauh lokasi kita. Jauh lokasi kita. Tapi ala kulihal terima kasih Ustaz sudah hadir mampir. Ya, mungkin boleh perkenalan dikit lah Ustaz ya. Mungkin ada penonton-penonton baru. Ustaz boleh kenalan dulu sebelum nanti prolog atas apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kenalkan akhukum fillah Hari Budiman, asal dari Sumatera Utara. Alhamdulillah sekarang aktivitas ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau ya. Di sebuah pesantren Idris. Sekarang diamanahkan menjadi kepala bagian atau kepala unit bahasa Arab dan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Insya Allah hari ini kita mau sharing terkait dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jangan, tahan lu Bang ya. Jadi ya beliau sekarang domisili ada di Bintan ya Ustaz ya? Ya. Nah, mungkin nanti sahabat Mida yang lagi ada di pesantren Bintan namanya pesantren Idris. Pesantren Idris. Oh, hanya pesantren Idris gitu ya Ustaz? Ya, Ma'had Idris. Oh, Ma'had Idris. Insya Allah. Kenapa namanya Idris Ustaz? Berdasarkan nama wakifnya. Oh, Masya Allah. Wakafnya namanya Idris, maka diangkat namanya menjadi Idris. Kirain ada berdasarkan Nabi Idris. Kirain ada motivasi tertentu, tidak. Iya. Masya Allah. Baik. Kalau sahabat Mida pengen tahu lebih dalam, kita sudah pernah hadir di beberapa episode yang lalu, mungkin nanti bisa dikulik di sisi itu ya. Tapi kita langsung masuk aja ke inti dari hadirnya kita dalam kesempatan kali ini, Ustaz ya. Di dalam Al-Quran itu pastinya kita tidak hanya membaca, ya Ustaz ya. Pasti kita perlu juga mendalami yang namanya kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Baik kaidah-kaidah itu yang paling mendasar, bahkan yang kalau salah itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan yang jali ya Ustaz ya. Atau mungkin kesalahan-kesalahan yang hanya diketahui oleh para asatid atau orang-orang yang alim dalam ilmu qiraah, yang mana itu masuk kategori kesalahan lahan khofi, yang kalau nggak salah di episode sebelumnya kita bahas tentang lahan jali dan lahan khofi Ustaz. Masih ingat nggak Ustaz yang di studio? Benar. Masya Allah. Akhir tahun lalu ya. Iya betul sekali. Dan sama beliau juga nih, Masya Allah. Nah, kita menghadirkan narasumber yang nggak salah Insya Allah nih. Karena hari ini materi kita juga Al-Quran lagi. Maka dari itu perlu kita ketahui. Bahkan kalau kita sudah tahu hukum-hukum atau kaidah-kaidah dasar pun mungkin ada beberapa hal yang unik.
sehingga perlu kita ketahui atau yang sering disebut sebagai gharib fil Quran. Maka detailnya gharib itu apa? Gharib itu kalau dalam bahasanya apa sih tepatnya? Sesuatu yang aneh ataupun asing. Asing, nah, aneh dan asing atau unik, berbeda dari yang biasanya gitu ya. Tapi insya Allah hari ini yang akan menjelaskan dari A sampai Z-nya adalah Ustadz kita, Ustadz Hari Budiman. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Hari. Kita santai aja Ustadz, sambil tektokan nanti. Baik. Izin sekali saya mungkin Nanya. Boleh, gitu. itu justru bagus. Oke Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustaz Rizky. Jadi mungkin disclaimer dulu ya, bahwasanya saya itu bukan pakar. Bukan pakar di dalam hal qiraat misalnya atau Al-Quran. Cuman entusiasme. Jadi orang yang semangat lah menebarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, sharing tentang Al-Quran. Jadi ini sharing aja ya jadinya. Siap. Baik, sharing dengan kepala bidang Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, cocok lah. Seperti itu ya. Silakan Ustaz. Jadi saya bukan pakar. Sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan silahkan dikoreksi. Masya Allah. Baik Ustadz dan semua teman-teman, di dalam Al-Quran itu atau di dalam pembelajaran tahsin biasanya ada yang memberikan istilah gharib. Gharib itu secara bahasa apa sih ya? Secara bahasa itu adalah asing ataupun aneh. Bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, padahal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Ya, fatuba lil ghuraba. Yang artinya Islam itu mulai dalam keadaan asing. Ya, asing atau sedikit. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali lagi gharib, asing, terasing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang gharib. Antum gharib enggak? Saya gharib gak ya? Ya, isi komentar ya. Baik, jadi secara bahasa gharib itu asing ya. Nah, ataupun istilah gharib itu sebenarnya tidak dikenal di dalam riwayat. Dalam ilmu qiraat. Nah, tapi kalau gharib fi tafsir ada. Tapi kalau gharib fil qiraat ya riwayat tidak ada. Jadi sebenarnya gharib fil al-qiraat itu adalah kalimat atau bacaan yang dianggap asing karena cara membacanya keluar dari kaidah ilmu tajwid. Nah, ini disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Yunus Amin dalam kitabnya Gharib dan Mushkilat. Jadi kita ulang ya, gharib fil al-qiraat adalah kalimat atau bacaan yang dianggap asing karena cara membacanya yang keluar dari kaidah tajwid. Ya, seperti itu. Berarti kalau istilah gharib fil Quran itu benar atau salah, Ustaz? Dia bid'ah ya sebenarnya ya. Gharib fil qiraah, bukan fil Quran, fil qiraah. Jadi ini ta'rif yang baru. Jadi sebenarnya kalau dibilang gharib, yang gharib itu bukan qiraatnya, tapi orang yang gharib. Nah, karena berarti dia gharib, dia tidak pernah belajar. Jadi sebenarnya orang yang sudah pernah belajar, berguru, mestinya dia tidak akan aneh lagi ketika ada bacaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau orang baru pegang Quran, kayak mana bacanya ya? Berarti yang gharib dia, bukan Al-Qurannya. Karena Al-Qurannya periwayatannya sudah seperti itu. Nah, yang kita bahas ini riwayat Hafs ya, dari tariqah Asim. Jadi jalurnya Syatibiyah. Itu dulu kita batasi dulu ya. Siap. Berarti kita membahas tentang gharib di fil qiraah riwayat Hafs dalam riwayat Imam Hafiz. Ya, ya seperti itu. Jadi istilah gharib itu di al-qiraat ini kebanyakan dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Jadi di luar tuh tidak ada dikenal. Seperti buku karangan Kiai Haji Muhammad Yusuf Amin, Kiai Haji Ahmad Dahlan Az-Zarkashi, Abu Al-Khair dan lain-lainnya ya. Menurut rata-rata pengarang kitab Gharib fil al-qiraat ini, gharib dimaknai sebagai bacaan-bacaan Al-Quran yang mana antara tulisan dan bacaannya sedikit berbeda. Jadi antara tulisan dengan cara baca nggak sinkron. Makanya orang yang baru berkecimpung dalam bacaan Quran itu, apa bahasanya tuh, kecelek. Kecelek itu kebingungan, gimana nih? Gitu ya. Karena sejatinya kalau misalnya kita sudah benar-benar talaki, musyafahah dengan guru itu pasti tidak akan kecelek lagi seperti itu ya dalam hal ini. Jadi itu untuk sekedar pembuka ya, bahwasanya sebenarnya gharib itu istilah yang baru. Bahkan Ustadz Almarhum Al-Muzammil ya, pengasuh
pesantren, salah satu pesantren di Ciputat, Al-Hikmah, kalau saya nggak salah ya, Nurul Hikmah. Beliau menulis Gharib, buku Gharib, warna oranye itu. Di situ banyak beliau mencantumkan bacaan-bacaan itu yang gharib, mungkin versi orang awam. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan gharib atau enggak, ya enggak. Tapi gharib menurut orang awam yang baru belajar ya. Lalu kalau dinisbatkan antara gharib dan Imam Hafaz itu mal alaqah, Ustaz. Apa hubungannya antara? Karena kita sedang membahas riwayat Imam Hafaz. Artinya sang imam ini juga mendapati bacaan yang dia baca dalam keadaan yang berbeda, yang unik, atau seperti apa, Ustaz? Tidak, maksudnya riwayat yang kita bahas sekarang kan, agar kita tidak melebar kemana-mana. Oke. Misalnya kan ada di dalam riwayat Hafs, ya, An Asim itu bacaan Bismillahi majreha. Oke. Ya, itu kan imalah. Siap. Dan itu hanya ada satu saja di dalam riwayat Hafs. Seperti itu. Kalau riwayat yang lain nanti ada wadduhi, walaili idza saji. Oke, lanjut. Jadi kan ini kita konsepnya kita batasi dulu biar kita nggak melebar kemana-mana. Artinya sosok seorang imam ini mengamini adanya bacaan yang gharib dalam dalam qiraah. Beliau sendiri tidak pernah menyebutkan gharib. Lalu beliau menyebutnya apa, Ustaz? Tidak ada disebutkan seperti itu cara membacanya berdasarkan talakinya kepada Imam Asim. Oh, jadi ini gurunya. Beliau nggak mengatakan itu gharib, tapi ya begitulah cara beliau membacanya. Ya begitu cara. Lalu yang bilang itu gharib siapa, Ustaz? Orang Indonesia. Oh. Jadi istilah gharib ini adalah ijtihadnya asatidzah Indonesia. Oke, berarti bukan si Imam Asim ini yang mengatakan ini bacaan gharib, tapi orang Indonesia yang melihat cara bacaan beliau lalu diklasifikasikan sebagai sebuah gharib. Oh gitu, maksud saya ke situ saat tadi mau. Jadi makna gharib itu kan aneh. Aneh versi imam. Bukan, aneh versi orang Indonesia yang mendengar dari seorang Imam Asim. Ya berdasarkan bacaan Imam Hafaz. Gini Ustaz. Jadi kan belajar tajwid fathah ketemu alif, ya kan fathah misalnya seperti itu kan umumnya. Tapi pada bacaan imalah kok jadi majri bukan majro, itu kan keluar daripada qaidah. Iya. Itu disebut dengan gharibnya seperti itu. Siap. Jadi sudah dapat ya? Sudah. Insya Allah ya. Apa itu? Saya mewakili para penonton yang kritis. Jadi kita tetapkan dulu ya bahwasanya di dalam riwayat Hafs sejatinya tidak ada yang disebut dengan gharib. Oke. Kemudian penyebutan istilah gharib itu adalah ijtihad para asatidzah Indonesia. Oke. Untuk mengklasifikasi bacaan yang mungkin baru cara bacanya. Keluar dari kaidah pada biasanya. Agak keluar pada kaidah biasanya dan seharusnya yang butuh talaki mencoba dibaca otodidak. Nah, yang nggak mungkin dibaca otodidak ya bisa dibaca kecuali dengan musyafahah atau talak. Oke. Jadi kalau talaki kan tahu langsung cara bacanya. Tapi kalau otodidak kayak mana cara bacanya? Salah, bisa salah. Jadi seperti itu Ustaz yang namanya gharib. Masya Allah, ini menarik sekali nih ya. Sahabat Mida nih, kita jadi pengen tahu nih apa sih bacaan-bacaan yang dianggap gharib, ya kan, hasil dari apa yang dibacakan oleh seorang Imam Asim, Imam Hafaz. Oke, Masya Allah nih, menarik. Silakan Zat, lanjut Zat. Baik ya. Yang masyhur itu kan Ustadz yang dianggap gharib itu di Indonesia, terutama di buku-buku tajwid itu yang pertama ada Ismam, Imala, ada Tashil, ada Naql, ada Sakta, ada Ibdal atau Badal, ada huruf-huruf kecil, bahkan ada yang disebut nun wiqayah. Nah, ini kita akan bahas satu-satu apakah penyebatan istilah ini benar dan contohnya benar. Ini menarik nih. Nanti antum kan sebagai apa ini? Jadi referensi nih. Penggiat Al-Quran kan. Selama ini mungkin memberikan contoh ini loh yang nakal, ini loh yang nun wiqayah, ternyata bukan. Anda belum menyebutin bukan. Tunggu dulu. Kita akan buka pelan-pelan. Ya, siap. Kita pikir sama-sama. Ustaz Rizky, yang pertama itu yang paling masyhur kan Ismam ya. Ismam itu kan apa ya, isyarat dengan memonyongkan mulut, bibir, bibir ya. Mulut lah sebut ya, kedua bibir. Nah ini terjadi pada surat Yusuf itu aja, yang lain tak ada lagi ya. Oke.
Nah, pada surat Yusuf yaitu pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, qalu ya abana ma laka la ta'manna, ya kan? Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, itu kan terjadi pada kalimat la ta'. Mana? Ya, itu disebut dengan ismam. Jadi ismam itu tadi apa? Memonyongkan, Membulatkan bibir. Memonyongkan bibir sebagai kode atau isyarat adanya nun yang dhammah, yang diidghamkan atau dibuang. Iya. Ya. Jadi aslinya ada dua nun, tapi kan kalau dalam bahasa Arab tuh ada yang namanya efisiensi. Efisiensi, makanya ada efisiensi, bukan anggaran aja ya. Iya, bukan di anggaran saja, bunyi pun. Makanya ada yang namanya tasdid. Tasdid itu kan efisiensi misalnya. Jadi dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat, jadikan satu, terus dimunculkan tasdid, gitu kan. Nah, pada kata la ta'manna ini kan ada dua nun, yang satu di efisiensikan, diidghamkan. Jadi cara bacanya menurut riwayat Hafs yaitu dengan diismamkan. Cara ismamnya tadi la ta'manna. Nah, guru-guru kami menjelaskan bahwasanya sebenarnya kapan monyongnya? Ya, monyongnya kapan? Bisa di awal la ta'manna. Bisa di akhir la ta'manna. Atau bisa di sepanjang ismamnya. Ismam tadi. La ta'manna. Panjang seperti itu ya. Pas mau selesai baru dibalikin. Nah, seperti itu. Nah, jadi ismam. Jadi kan artinya qalu mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, ya malaka la ta'manna. Wahai abana, wahai ayah kami, kenapa kamu tidak merasa aman? Ya, di situ ada nun la ta'man, ya, ada nun, ada dua nun di situ ya. Ada nun taukid, juga ada nun nahnu gitu kan. Jadi digabungkan seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya ismam itu hadir untuk efisiensi itu tadi Ustaz ya. Pengganti yang tadinya la ta'manuna menjadi la ta'manna gitu. Ismam itu hadir untuk memunculkan bahwasanya di situ ada isyarat ya tadi ya. Ada nun dhammah matmumah. Nah, jadi penggabungan dua huruf itu efisiensi. Gitu ya. Siap. Penggabungan dua huruf efisiensi. Kemudian ismam itu adalah isyarat untuk menunjukkan adanya nun yang nun makmumah, dhammah yang dihilangkan, dimasukkan seperti itu ya. Masya Allah. Atau cara yang kedua adalah dengan ikhtilas, taurum cara bacanya. Ikhtilas dengan membaca sepertiga harokat. Jadi nunnya dua-duanya dimunculkan. Jadi cara baca surat Yusuf ayat 11 ini ada dua cara Ustaz. Yang pertama ismam tadi, yang kedua dengan ikhtilas. Ikhtilas itu apa ya? Mengambil, mencuri cepat seperti itu. Jadi cara bacanya la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi dengan sepertiga harokat. Jadi dua cara baca. Yang pertama ismam, yang kedua dengan ikhtilas. Tapi kayaknya banyak kan yang ismam yang dipakai saja. Ya, yang masyhur. Ya. Siap. Jadi cara bacanya ada dua. Itu yang pertama Ustaz. Clear ya? Clear. Aman Ustaz. Lanjut. Yang masyhur. Yang kedua adalah tashil. Tashil itu kan dari kata apa Ustaz? Sahala. Yusahilu tashila. Artinya mempermudah. Ya, mempermudah bacaan. Bacaan yang mana? Yaitu pada surat Fussilat ayat ke-44. Ya, ayat ke-4. Yang berbunyi walau ja'alnahu qur'anan ajamiyya ya laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa 'arabi. Itu kan pada a'jami. Pada a'jami. Nah, di situ disebut dengan tashil. A'jamiyyu wa 'arabi. Kenapa dibaca dengan bukan ya, bukan tetapi melainkan dengan ditashil, mengayunkan
hamzah kedua seolah-olah dia adalah satu hamzah. Dia tetap dua, tapi yang satu itu lebih ringan. Tidak a. Dari penamaan kita tahu, Ustaz, berarti namanya sahala, mempermudah. Berarti ada yang sulit terus dimudahkan, gitu kan? Iya. Ya, logikanya kan seperti itu kan. Dari penamaan ketika disebut mudah berarti ada suatu hal yang sulit, gitu ya. Dipermudah berarti ada yang awalnya sulit. Nah, jadi atau jami itu sulit. Menurut siapa? Menurut orang Indonesia bukan, menurut orang Sunda bukan, menurut orang Eropa bukan, menurut orang Arab. Jadi mereka itu sulit untuk menyebutkan hamzah dua kali bersamaan. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Sunda kan. Nah, itu bahasa ini sehari-hari. Sapa. Mau kemana gitu kan. Itu kan ringan. Gak ada yang mau kemana. Iya. Gitu. Ini teh susu. Jadi hamzah itu ya sebagai penambahan pengayaan ilmu kita ya. Hamzah itu adalah huruf yang berat menurut orang Arab. Kenapa? Karena berdasarkan 7 sebab. Yang ini kami dapatkan dari guru kami ya. Yang pertama itu, sebab pertama adalah dia yang paling jauh makhrajnya. Makhraj huruf hamzah. Di mana makhrajnya? Di pangkal tenggorokan. Tenggorokan di sini. Jauh dari mana, Zat? Jauh itu dari mana? Dari permukaan mulut. Jadi ada aqsa, ya ada adna. Kalau dalam ilmu makharijul huruf, dalam ilmu tajwid, ukuran jauh dan dekat itu, Ustaz, diukur berdasarkan permukaan mulut. Bukan pita suara, Ustaz ya? Bukan. Jadi dari permukaan mulut kita, bibir lah, gerbang mulut. Nah, yang paling jauh disebutnya adalah apa? Pangkal tenggorokan. Yaitu di mana posisi letak pita suara berada. Bukan di sini ya, pokoknya orang-orang di sini nih. Padahal tenggorokan adanya di sini, ya kan? Jadi di sini lebih tepatnya. Jadi dia paling jauh, Ustaz. Berdasarkan tempat keluarnya bibir dari sini ya. Betul. Tapi kalau kita pakai yang versi Imam Jazari itu, Ustaz, malah kayaknya al-jauf itu yang paling dekat. Al-jauf baru al-halq, karena dia patokannya adalah pita suara. Yang Anda pelajari justru itu yang jauh, Ustaz. Itu yang jauh ya. Jadi makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Itu masuk dari yang paling jauh. Beliau memulai dari yang paling jauh dulu. Baru mendekat ke syafatain. Nah, gitu ya. Jadi itu yang paling jauh. Siap. Itu yang pertama, dia paling jauh, Ustaz. Yang kedua namanya paling panjang. Coba huruf yang lain selain hamzatun, ha, mim, zai, ta, marbutoh. 4. Yang lain alifun, baun, taun, dan seterusnya 3. Nah, jadi itu yang alasan kedua. Alasan ketiga, dia tidak punya rosem. Rosem itu apa? Rosem itu adalah bentuk ataupun gambar. Ya. Rosem usmani. Rosem itu adalah gambar atau bentuk. Atau bisa dimaknai resmi juga. Rosem seperti itu. Nah, jadi hamzah ini kadang-kadang kita lihat dia menempel pada alif, menempel pada waw, menempel pada iya. Sehingga dia tidak punya rosem yang baku. Betul. Dan bahwasanya hamzah sendiri itu dari awal dia tidak punya bentuk. Kalau rasul hamzahnya sendiri itu belum dikatakan hamzah. Itu rasul ain, bukan rasul hamzah. Hamzah itu dari rasul ain. Jadinya ain dipotong, jadilah dia hamzah. Seperti itu. Masya Allah. Lanjut, Sat. Ya, kenapa? Antum nggak, seharusnya tanya, kenapa dari ain? Kenapa nggak dari bentuk yang lain? Ya, yang paling cocok logi, ya dari ain. Ya dong kan. Karena kalau goin kan nggak mungkin ada titiknya. Karena dia yang paling dekat makhrajnya, Ustaz. Setelah pangkal tenggorokan, dia tengah tenggorokan. Ain. Maka diambillah di si ain itu, dipotong, jadilah dia rasul ain menjadi
Hamzah. Iya. Itu ya Ustaz ya. Yang Siap. ketiga adalah Ini maklumat baru nih bagi kita nih. Kenapa Hamzah itu berat gitu ya? iya. Karena yang saya coba kulik itu Hamzah memang berat tapi baru sebatas penulisan, Zat. Nah, Bahwa dia tuh berat tuh dari sisi imla tuh. Itu menulisnya bisa salah di gitu kan. depan, di tengah, Ya. di akhir. Jadi bahkan ada yang mengatakan hatal arab qad yukhti fi kitabatil hamzah gitu ya. Betul. Jadi sampai memang trikinya dia sampai seperti itu. Sampai sebegitu. Kalau ternyata di pengucapan pun berat ya. Betul. Masya Allah. Ya. Nah, yang ketiga adalah dia tadi tidak punya rasam. Yang keempat penyebab far'i. Mat-mat yang lebih daripada dua ya, lebih daripada dua. Kemudian yang kelima ya adalah penyebab saktah dalam versi riwayat yang lain. Oke. Kan ada riwayat yang wul a'udzu birabbin nas. Ya. Kan ada. Pokoknya ada riwayat itu yang dia setiap setelah sukun ada hamzah pasti dia saktah. Oke. Jadi saktanya bukan sakta seperti pada riwayat Hafs karena makna, tapi karena pertemuan sukun dengan hamzah. Oh, di beberapa riwayat itu dibaca sakta. Ya, itu ya Ustaz. Dan kemudian kalau misalnya kita buka qiraat hamzah misalnya Isai seperti itu, nanti ada itu seperti itu bacanya. Masya Allah. Yang keenam adalah penyebab perubahan. Ya, perubahan bacaan. Ya, contohnya tadi ini tashil. Kan karena tashil berubah kenapa? Karena hamzah. Karena hamzah yang berat itu tadi, makanya diringankan. Oke. Badal. Ya. Dan seterusnya. Badal. Yang ketujuh tidak dapat diidgham. Tidak bisa diidghamkan di hamzah. Oke. Jadi kita baru sampai tashil ya. Nah, sekarang ini banyak maklumat yang kita ketahui insya Allah bermanfaat lah ya. Masya Allah, ini sangat. Yang kemudian yang ketiga Ustadz, imalah. Ya, imalah. Imalah ya. Ya, imalah itu adalah bacaan fathah mat ya, dari fathah ketemu alif yang cenderung ke arah kasrah. Ya kan, yang fenomenal itu contohnya kan surat Hud ayat 41. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Ya kan? Ya. Bismillahi majriha. Seharusnya kan kalau sesuai kaidah. Nah, kita kembali ke tarif. Kalau sesuai kaidah kan dia majroha. Nah, jadi di sini dia. Ya, betul. Malah itu kan membaca dua harakat dengan bacaan fathah condong ke kasrah. Dan satu-satunya imalah dalam riwayat Hafs dan Asim ya adanya di sana. Di surat Hud ayat ke-41. Kemudian kalau yang lain kan ada tuh nanti misalnya riwayat lain wadduhi wal-laili idza saji warsy misalnya seperti itu. Tapi sebelum ke situ apa motivasi pecondongan itu, Ustaz? Dari fathah ke kasrah. Apakah logat orang Arab itu kah atau gimana tuh? Ya, kalau misalnya ditanya kenapa kok seperti itu ada yang condong karena logat. Oke. Dan yang uniknya ini dalam riwayat Hafs, beliau cuman menampung satu bacaan ini saja. Oke. Gitu, artinya ada riwayat lain yang memang logatnya itu menjadikan fathah condong ke kasrah itu banyak. Oke. Siap. Yang kemudian nih yang agak fenomenal juga Ustaz, naql. Naql itu kan naqala. Nah, ini ya. Yang naqala yang qulu ya, berpindah. Naqala yang kilu. Ini agak Ini agak sebuah fakta yang mungkin mengejutkan kita semua. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Fakta yang mengejutkan antum sebagai pembelajar Al-Quran. Dan mengejutkan Nana juga, bahwasanya ternyata yang namanya naql itu kan kalau contoh di nakal antum pasti yang masyhur lah ya. Apa Ustaz? Bi'salismu ya kan? Bi'salismul fusuq. Nah, itu kan yang masyhur yang kita ini kan di surat Al-Hujurat ayat 11. Betul. Yang bunyinya bi'salismul fusuq ba'dal iman, ya kan? Yang bunyinya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Oke. Nah, ini Ustaz, antum silakan buka buku tajwid ya yang terbaru ya, yang mungkin dia
yang masyhur gitu dipelajari atau bahkan kita pelajari, banyak orang pelajari. Bahkan Ana juga hari ini baru lihat ada tesis ya, tesis S2 seorang mahasiswa di UIN Suska itu beliau menulis tentang gharib. Beliau masukkan contoh yang ini, yang itu tidak sesuai, seharusnya bukan nakal ini. Kenapa? Jadi yang selama ini kita pakai bi'salismu itu bukan nakal. Bukan nakal, Ustaz. Dari mana nakalnya? Yaitu memindahkan. Memindahkan apa? Makanya ketika kita mau memberikan istilah kepada sesuatu, kita harus tahu makna, definisi istilah tersebut, Ustaz. Nakal itu apa, Ustaz? Nakal adalah memindahkan harokat hamzah qata'. Oke. Bukan hamzah wasal. Kita batasi dulu ya. Memutuskan atau memindahkan harokat hamzah qata' ke huruf sakinah yang terdapat sebelum huruf hamzah tersebut. Bisa ya? Gambar ya. Kemudian lalu hamzah qata' tersebut dihapus. Dah, selesai pengertiannya. Siap. Berarti ismu itu bukan hamzah qata' itu. Ismu itu hamzah wasal. Masmuka, bukan ismuka. Benar. Ya kayak bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia dari situ saja sudah, berarti dia bukan masuk bab nakal. Bukan nakal, karena dia hamzanya wasol, bukan hamzah qata. Kalau ditanya, contohnya apa? Kenapa dibaca bi'salismu? Kalau bukan nakal, gitu kan? Jadi itu aslinya iltiqa'u sakinah ini, Ustaz. Iya kan? Bertemunya dua sukun. Coba. Bi'sa kan satu kalimat kan? Ba, hamzah, sin. Kemudian alismu itu satu kata. Yang pertama dari kata alismu itu yang pertama hamzah wasal. Yang kedua lamnya lam sukun. Yang ketiga alifnya hamzah wasal lagi. Jadi kalau misalnya kita mau baca al-ismu atau alismu, al-infitor atau alinfitor. Alismu. Iya. Ya berarti dia normal. Kenapa dibilang nakal? Nah, berarti contoh nakal yang sebenarnya apa tuh? Inilah kita. Berarti kita selama ini salah. Kita klarifikasi dulu ya, Ustaz ya. Berarti siap. Bi'salismul fusuq bukanlah nakal sebagaimana yang ditulis di buku-buku tajwid yang beredar. Ya mungkin ada buku-buku yang sudah memberikan pemahaman, ya gitu. Misalnya ada buku dari MQ, saya pernah lihat Madrasatul Quran Tebuirang itu dia termasuk yang mengklarifikasi bahwasanya bi'salismul fusuq bukanlah nakal. Jadi di dalam buku itu jelas, ini kenapa? Karena beliau ngambil rujukan buku itu dari MQ Madrasatul Quran. Siapa yang nggak kenal Tebuireng kan? Iya. Jadi memang rujukannya jelas, kitab ini, matan ini. Kalau buku-buku dari praktisi yang sekarang mungkin ya, karena keterbatasan manusia dan lain sebagainya, mungkin begitu saya dapat dari guru saya, begitulah saya berikan gitu kan, tanpa mengulik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kulik, dia bukan nakal. Nah, jadi contohnya ada nggak di riwayat Hafaz? Ada, Ustaz. Yaitu pada kata Sal bani Israil kam, ya, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Yaitu pada kata sal. Apa sal? Sal itu asalnya dari kata is'al. Ya kan? Sa'ala, yas'alu, is'al. Terus sal. Sal artinya apa? Tanyalah kan? Sal bani Israel. Tanyalah bani Israel. Ya. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Tapi is'al juga bagian dari hamzah wasal, Ustaz? Tidak, Ustaz. Yang depannya hamzah wasal. Tapi yang tengahnya ain fi'ilnya is'al. Al yang kedua. Iya. Kita berbicara ain fi'il. Iya. Fa fi'ilnya kan sin. Ya. Ain fi'ilnya hamzah qata.
Ya, lam fi'ilnya lam. Iya betul. Yang tengah-tengah pasti koto ya. Kalau tengah-tengah pasti koto. Gitu. Kalau sol kan hanya di depan ya. Oke. Jadi is'al. Nah, kita gambarkan nih. Caranya tidak ada ini ya. Iya. Jadi dari kata is'al tersebut, kita kembali ke definisi tadi kan. Nakal itu adalah memindahkan harokat yang terdapat pada hamzah qata kepada huruf sukun sebelumnya. Ya. Lalu menghapus hamzah koto. Jadi harokatnya tuh dipindahkan ke sebelumnya ya, berarti ya. Oke, berarti kita ambil is'al. Ya. Hamzah wasal, sin sukun, sakinah, sin sakinah. Hamzahnya maftuhah, lam sakinah. Yang dipindahkan A-nya fathah hamzah koto ke sin. Ke sin sebelumnya. Oke, berarti udah dipindahkan. Sekarang kita buang hamzah kotonya, berarti jadi sal. Ya, kan mesti ada hamzah wasalnya tuh. Iya. Fungsi hamzah wasal sebenarnya apa, Ustaz? Kalau di depan dibaca, di tengah tidak. Ya, di is'al fungsi hamzah wasal itu adalah membantu agar kata tersebut bisa dibaca. Is'al. Kenapa? Pada prinsipnya kata dalam bahasa Arab itu tidak boleh dimulai dari sukun, tidak boleh dimulai dari tanwin dan dari tasydid. Gitu. Jadi apa motivasinya is'al itu kan dia di depan. Kalau di ayatnya dia di depan atau di tengah-tengah, Sat? Di awal, salbani. Di awal kan? Nah, apa motivasi hamzah wasalnya itu tidak ada, Sat? Ya memang riwayat seperti itu, Sat. Tidak ada motivasinya. Padahal beda sama di Yasin ayat 21 kan? Ittabi'u, i-nya masih dibaca. Kenapa ini jadi isal kan? Iya. Isal. Nah, ini saya mau jelaskan. Oh, iya siap. Kenapa hamzah wasalnya dibuang? Ya, itu dia maksudnya pertanyaan saya. Jadi kita kembali, kenapa di kata is'al itu ada hamzah wasal? Agar membantu bisa dibaca. Karena is'al nggak mungkin dibaca. Ya, betul. Jadi ada hamzah wasal dengan harokat teringan is'al. Setelah fathah pada hamzah qata dipindahkan ke sin, maka si alif itu hamzah wasal itu sudah useless. Tidak berfungsi lagi, tidak ada artinya bagi si sin. Ya ngapain lagi kalau udah antum nggak ada artinya, pergi aja kan? Oh, iya betul. Rata-rata huruf yang di situ ada hamzah wasal pasti setelahnya sukun. Nah, ini sekarang dia udah mutaharik, berarti nggak usah. Ya betul. Oke. Oh, ini memang harus tutut nih. Ada gambarnya nanti tulis antum editor ya. Ya. Insya Allah nanti ya. Kita buka kelas tahsin. Jadi itu itu satu-satunya contoh nakal pada Al-Quran. Ada riwayat Hafs. Qiraah Imam Hafs. Masya Allah. Ya. Kalau contoh yang lainnya pada apa, Ustaz? Pada riwayat yang lain ya. Misalnya yang paling ini surat-surat akhir tuh, Ustaz. Surat Al-Falaq sama An-Nas. Kan qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya kan? Qul. Kan qul lamnya apa? Sukun. Kemudian ada hamzah kan? Ya udah dinakal. Gimana cara nakalnya, Ustaz? Berarti hamzahnya diambil harokatnya pindahin ke lam sukun. Jadi kula. Oh gitu. Ya. Berarti hamzah qata'nya dihapus, tinggal ula'u gitu berarti bacanya. Ula'u. Oh. Dalam riwayat yang lain. Jadi gitu, Ustaz. Tapi kalau Imam Hafs tadi ya. Hafs cuman Bani Israil. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu nakal ya. Jadi bisa dipahami. Ternyata contoh yang selama ini bi'sal ismul fusuq bukanlah nakal. Normal-normal saja. Ya, bacaan yang normal. Baik, yang berikutnya Ustaz, yang masyhur itu adalah saktah. Nah, saktah nih. Ya. Saktah itu kan di dalam riwayat Hafs ada yang wajib. Ada saktah wajib, ada yang tidak wajib. Ya, yang wajib saktah seperti itu. Nah, yang wajib saktah itu ada beberapa ya. Contohnya yaitu, tapi kita kembalikan dulu. Saktah itu apa ya? Saktah itu kan disimbolkan dengan yang namanya apa? Huruf sin kafta. Ya, huruf kecil. Ya. Sin apa? Ya kan? Saktatun. Lalu diambil sinnya aja. Ya. Jadi bacaan yang ada saktanya disimbolkan dengan huruf sin di atas. Gitu kan.
Nah, nih contoh sakta itu atau sakta kan adalah pengertiannya qat'ul kalimati min ghairi tanafusin biniyatil qiraah. Yang artinya menahan suara pada satu kalimat tanpa bernapas, tanpa menghela nafas dengan niat melanjutkan kembali bacaan. Ya, ataupun dalam pengertian lain disebut waqfatun latifatun biqadri harakatainin bila tanaffus. Berhenti yang ringan ya dengan ukuran 2 harakat tanpa mengambil napas. Seperti itu. Jadi intinya berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Menghela napas dengan ukuran 2 harakat. Nah, ternyata sakta ini ada tujuannya. Bukan ya udah sakta-sakta aja. Nah, apa tuh tujuannya, Ustaz? Tujuannya masing-masing pada surat tertentu berbeda-beda, Ustaz. Tapi yang lebih pada umumnya tujuan sakta adalah menjaga makna. Agar makna itu tidak tumpang tindih, tidak terpotong, maksudnya tidak berubah. Tujuannya ini, maunya ini, kan? Harus seperti ini. Kalau kita cara bacanya idraj, misalnya langsung aja berubah maknanya. Misalnya pada surat Al-Kahf, ayat 1 ke ayat 2. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya kan? Pada akhir ayat itu kan ada sakta. Nah, kapan kita baca harus sakta? Yaitu ketika bacaan wasal. Kalau kita mau wasal antara ayat 1 dengan ayat 2, maka kita wajib sakta. Tapi kalau kita mau wakaf, ya udah wakaf ya narik napas aja nggak apa-apa. Oh gitu, jadi nggak harus finishnya di qayyimah. Tidak. Nah, jadi kalau misalnya ana mau baca dengan wakaf ya wakaf aja. Ya, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira dan seterusnya. Berarti itu bukan kategori sakta wajib ya? Sakta wajib apabila wasal. Sakta wajib apabila wasal. Ya, kita kan kalau berbicara tentang tema sakta itu kan ketika bacaan di wasal, Ustaz. Ya. Kalau mah wakaf ya udah wakaf aja. Tapi kan kalau akhir ayat itu masuk kategori yang wakaf. Wakaf prioritas tam, kan, wakaf tam kan. Nah, jadi kenapa? Ya, jadi ini kita pertanyaannya. Kenapa sebabnya? Sebabnya tadi menjaga makna ayat. Coba kita maknain. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Qur'anul Karim. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Yang tidak ada di dalamnya itu sesuatu yang kurang, yang bengkok. Terus qayyimah, lurus. Oke, udah dapat dong. Lu bengkok sama lurus. Kalau dibaca tanpa wakaf, langsung nih. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Maknanya apa, Ustaz? Dan tidak ada di dalamnya sesuatu yang bengkok lagi lurus. Kayak mana? Nyambung, ya. Gak bisa, yang bengkok tidak mungkin lurus, yang lurus tidak mungkin bengkok. Makanya dibuatlah sakta. Kalau misalnya kita wasol. Kalau mah wakaf ya udah nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa suratul Kahfi di ayat pertama ada sakta. Iya. Berarti itu kenapa dibuat sakta? Karena kalau kita baca dia menjadi ikhfa, itu maknanya jadi berantakan malah ya. Makanya harus ada sakta di situ. Betul. Makanya alasannya adalah menjaga makna agar tidak berubah. Siap. Yang kedua, Ustaz, surat Yasin. Surat Yasin ayat ke-52. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya kan, itu kan apa ayatnya tentang orang-orang kafir itu ya, yang zalim itu berkata qalu, ketika mereka masuk ke dalam neraka itu mereka bilang qalu ya wailana, ya celakalah kami, man ba'atsana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami dari kubur kami. Lalu kami masuk ke dalam neraka.
Kan nggak mungkin orang yang nanya tiba-tiba jawab sendiri. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Terus ngomong, ya inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan dibenarkan oleh orang-orang mursal dan para rasul. Paham nggak Ustaz? Belum connect. Oke, gini Ustaz. Belum connect. Misalnya, kan ini konteksnya ayat Yasin ini ayat 52 ini kan bercerita tentang Orang-orang yang sudah kafir wafat. yang mati kemudian dibangkitkan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka. Terus mereka ngomong, ya wailana, celakalah kami, ya man ba'atsana min Oke, marqadina. ya. Siapa yang telah membangkitkan Mereka kami? mengeluh lah ya. Iya, Oke. mengeluh kok kami dibangkitkan masuk neraka ini lebih parah daripada kuburan. Iya. Lalu hadza ma wa'ada ar-Rahman. Itu kan mesti satu rentetan ayat Iya, kan? iya, nggak nyambung Nggak jadinya. nyambung, masa udah nanya dia lagi yang membenarkan. Iya. Nah, hadza ma wa'ada ar-Rahman itu adalah perkataan malaikat. Oh. Makanya berhenti dulu. Ketika mereka ngomong itu disauti sama malaikat. Inilah yang dulu sudah dijelasin, dijanjiin sama Allah dan dibenarkan oleh para nabi, pada mursalun, pada rasul, para rasul. Nah, jadi seperti itu Ustaz sebabnya. Masya Allah. Itu baru tahu itu kita ternyata. Kirain hanya sebatas sakta ya. Ternyata. Kirain dia lebih ke tajwid. Harus begini, padahal tujuannya adalah menjaga makna. Oke. Gitu. Ternyata memang kita baca Quran baru sebatas baca. Nah. Belum sampai ke level tadabbur. Ya kan? Betul. Tapi ya dalam rangka proses dia udah bisa membaca dengan benar juga udah. Alhamdulillah prestasi. Ya, tapi di tengah di luar sana orang baca Yasin. Ya, masa tapi kalau yang penggiat Quran mau gitu-gitu aja. Oh ya enggak, kalau penggiat Quran. Masa minimalis terus? Harus jadi maksimalis dong. Harus tahu kenapa Ustadz ini kok dibaca sakta, sebabnya apa ya? Kayak gitulah kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus memberikan alasan Ustadz. Betul. Kemudian Al-Qiyamah juga misalnya waqila man ini juga menjaga makna agar tidak jadi marraq. Oke. Marraq gitu kan. Waqila dan mereka bertanya atau ditanya atau mengatakan waqila man, siapa raqi, siapa yang mengobati gitu kan. Jadi kalau saya baca itu marraq itu bisa berubah maknanya jadi marraq gitu. Maknanya karena mim nunnya di idgham ya, idgham bi ghair gunnah, ya. Jadi seperti satu kalimat. Oh, dikira marok tuh apa gitu ya. Oke, iya. Gitu. Jadi untuk menjaga. Oke, harus man rok. Ya, rok itu tadi menyembuhkan ya, Ustaz ya. Ya, roki. Ini kan ada ruqyah. Antum misalnya peruqyah, antum disebut roki. Bukan roki gerung ya. Bukan. Gitu ya. Ini roki haisul haq. Salah juga. Jangan-jangan roki gerung itu peruqyah orang-orang yang sakit. Logikanya. Jadi namanya pikirlah secara logika. Bukan yang idealis sebenarnya ya. Ayo, siapa yang bisa dapat 5 juta? Aduh. Oke, lanjut Ustaz. Yang kedua adalah surat yang berikutnya Ustaz, Al-Mutaffifin. Kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Rona itu kan titik noda ya. Iya. Noda kalla bal itu kan ungkapan. Kalla sekali-kali tidak kalla bal. Nah, ini juga lam ketemu ro idgham juga. Lam ketemu ro, iya jadinya idgham Biguna kan? Iya. Kalla barrana dan seterusnya. Nah, jadi itu beberapa sakta yang berkaitan dengan makna. Dan ini wajib kalau antum baca wasal, wajib dibaca dengan sakta. Masya Allah. Nah, ada juga sakta-sakta yang memang tidak diwajibkan ya, maksudnya. Tapi mungkin kita skip aja nanti takut kepanjangan ya. Nah. Boleh contohnya aja, Ustaz? Yaitu pada surat Al-Anfal ke At-Taubah. Jadi dibaca sakta agar apa? Agar menandakan bahwa ini dua surat yang berbeda. Innallaha bikulli syai'in alim. Di akhir ayat surat Al-Anfal itu ada saktanya? Iya kan nggak ada basmalah. Oh iya benar. Tapi boleh nggak dibaca wasal? Boleh. Jadi sakta aja, dibuat sakta aja di situ. Nggak jadi alimum daro. Oke. Syafawi jadinya. Iya.
Kemudian contoh yang Artinya berikutnya, sakta di situ nggak wajib ya? tidak wajib. Oke. Bebas. Kemudian Al-Haqqah ayat 28-29. Ma aghna anni maliyah halaka. Ya. Nah, baik Ustaz Sakta sudah clear insyaallah ya. Clear, Masya Allah. Jadi, kenapa Banyak maklumat-maklumat baru yang mungkin sering jadi hal yang kita terima, padahal sebenarnya itu dalam tanda kutip kurang tepat gitu Ustaz ya. Masya Allah. Tapi janganlah kita katakan ke guru-guru kita, oh ternyata mereka salah. Wah, itu nanti Nggak jadi boleh. suul adab itu malah. Iya. Ya sudah, kalau Oke. kita sudah tahu, kita luruskan saja. Betul. Mungkin beliau dulu mempermudah lah kita. Ya, insya Minimal Allah. tahu aja. Contohnya mungkin Iya. belum sampai pendalaman di situ ya. Betul. Toh yang penting kita bacanya benar. Cuman mungkin kurang tepat pada pengistilahan dan peletakan contoh. Betul. Baik Ustaz, itu yang dari sakta. Sekarang kita masuk ke ibdal atau badal ya. Badal atau ibdal. Nah, ibdal itu kan terjadi pada hamzah ketemu hamzah biasanya ya Ustaz ya. Oke. Itu apa sih ibdal atau badal itu? Mengubah hamzah menjadi mad, Mad. mengikuti harokat huruf sebelumnya. Ya kan? Terserah huruf sebelumnya dia harokatnya apa ya, dia ngikut. Oh gitu. Contoh yang paling fenomenal Ustaz, Surat Al-Ahqaf ya? ayat 4. Ya, yang betul. bunyinya Itu nih. ini juga fenomenal Ustaz. Fenomenal bener atau salah? Benar, Oh, maksudnya benar. fenomenal itu contoh yang selalu Dipakai. diangkat Iya. dan juga menyebabkan beberapa kebingungan berpikir. Kok itu nih bukan itu nih? Oke. Ya kan, nanti kita bahas. Nah, jadi kembali ke ke contohnya ya. Nah, kan contohnya adalah itu nih bi kitabim min qabli hadza au athara. Itu nih itu kan dari kata Ya'ti. ya'ti. Ya. Seharusnya kan i'ti. I'ti. Nah, karena tadi orang Arab, kita kembali ke orang Arab bukan orang Sunda ya. Orang Arab itu kan berat mengucapkan i'ti. Iya. Makanya diibdalkan itu nih. Oke. Seperti juga li'ilafi Quraisy. Oke. Ilafihim. Padahal dalam riwayat yang lain mukminun dibaca mu'minun. Ya. Kemudian seperti itu contoh-contohnya. Iya. Tapi kenapa dibaca itu ini perlu kita juga ulik juga. Ana tapi sudah cantumkan di Fitiana di TikTok dan Instagram. Kenapa dibaca itu ini bukan itu ini bukan itu ini? Kenapa? Nah, jadi kan orang kaidah umumnya itu kan apabila ada hamzah wasal sebelumnya, maka untuk menentukan harokatnya kita harus melihat huruf ketiganya. Ya. Oke, huruf ketiganya ata ya'ti i adalah kasro, huruf ta kan? Kenapa nggak dibaca itiuni? Gitu kan? Itu nih. Nah, jadi itu waw di situ ya adalah wawul jamaah. Itu nih. Ya, itu nih. Wawul jamaah, lalu taknya menjadi tidak kasroh lagi Ustaz. Melainkan dhamma. Kenapa? Mencocokkan Waw jamaahnya. agar nggak keberatan. Coba kalau itiu susah ya. Susah orang Arab. Nggak ada orang-orang ngomong itiu nih. Iya. Ya, kalau Indonesia mah semiwiu, itu kan gampang juga ngomong. Yang kayak gitu kan gampang. Iya. Jadi posisi di situ tuh selain ada badal, ada ibdal, ada juga pergantian harokat juga Zat ya? Ya, diganti harokatnya untuk mempermudah. Atau mungkin masuk ke harokat yang kasus tadi tuh. Kasus yang tadi apa sebelum ini? Kenakal itu. Masuk kategori nakal juga nggak itu yang itu? Enggak. Karena beda konsep. Beda konsep ya. Kalau yang tadi kan di hamzah ya. Kalau ini dia di huruf dicocok lain hamzah seperti itu nih. Jadi itu kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa nggak itiu? Makanya itu biasanya santri-santri baru belajar bakal nanya sama ustadznya itu. Kepo begitu ya. Ustaz kok ini itu nih ya bukan
ini apa iti Tiuni. ini nggak ada yang berpikir sampai itiu nih Sat. Biasanya mereka kok nggak ini gitu aja nggak sampai itiu nih karena masuknya ini udah ke ranah bahasa Arab. Tapi memang sejatinya guru Al-Quran itu harus paham bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab karena dia dua hal yang tidak terpisahkan. Betul. Gitu ya. Baik Ustaz, itu ya. Menarik. Nah, itu badal, ibdal. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah huruf kecil Ustaz. Di dalam Al-Quran itu kan ada huruf kecil. Tapi saya ingin membuka huruf kecil ini dengan materi yang mungkin harus kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu kan ada rasam. Oke. Rasam Utsmani gitu. Nah, ada rasam Utsmani, ada rasam Imla'i. Indonesia. Rasam Utsmani kan rasam yang ditentukan atau ditulis di zaman Utsman bin Affan. Sampai sekarang kita pakai. Betul. Itu kan. Jadi rasam itu yang mana sih Ustadz? Rasam itu yang dia bentuk aja, yang nggak ada titik, nggak ada harokat. Itu namanya rasam. Makanya ada surat Inja akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ini yang familiar juga pada kalimat fatabayyan. Kalau kita tutup itu semua titiknya, kan jadi cuman fa, gigi, wow. Dalam kiroat apa ya, saya lupa. Kisai apa itu bukan bacanya bukan fatabayanu, tapi fatathabbatu. Tetapi secara rasam dia itu memfasilitasi untuk dibaca fatathabbatu dan juga fatabayyanu. Enggak ada. Iya, benar giginya itu ya. Iya. Paham Ustaz. Ya. Jadi, atau malalakoh sama huruf kita bahas lagi Ustaz. Nah, jadi itu namanya rasam. Oke. Setelah rasam baru ada dhabt. Itu kan kalau secara bahasa akurasi. Ya kan? Jadi dia dhabt ini diberikan agar kita bisa membacanya secara akurat, tepat. Sehingga tidak ada multi tafsir atau multi bacaan tadi ya. Sekaligus nanti ini ya, dhabt itu mengakomodir cara baca. Dalam riwayat ini dibaca seperti ini, riwayat ini seperti ini. Jadi dhabt itu ada 3 Ustaz. Yang pertama syakal itu harokat dan kawan-kawannya. Itu syakal ya. Itu syakal, bentuk kan secara bahasa ya. Yang kedua mu'jamah. Mu'jamah itu apa Ustaz? Antum kita ini bukan orang Arab. Oke. Disebut dengan orang Ajami. Non Arab. Kamus bahasa Arabnya apa? Komus, bukan komus. Mu'jam. Kenapa mu'jam? Untuk orang-orang asing. Iya. Antum butuh nggak kamus bahasa Indonesia KBBI? Punya nggak di rumah? Nggak perlu, tapi ngapain orang Indonesia? Kalau orang Arab perlu. Ini perlu. Nah, mu'jamah ini adalah kode yang diberikan untuk orang-orang ajam. Yaitu lebih kepada titik 1, titik 2, titik 3. Ya, masing-masing riwayat pun bahkan ada yang beda titiknya. Ada yang qaf titiknya 1. Ya, ada yang atau titiknya atas bawah. Yang viral itu kan yang Al-Qur'an. Yang ini Al-Qur'an sesat ini, kenapa? Namanya pakai fa. Fa. Padahal itu dalam riwayat yang lain dia qaf. Ya. Dhabatnya secara dhabat. Itu bukan sesat Al-Qur'annya. Orang yang sesat. Nggak punya ilmu ya. Nah, yang mengatakan sesat, yang sesat malah. Iya, karena dia mungkin lihat Quran dari mana, dari masjid. Harusnya dipelajari dulu, dikaji. Jangan buru-buru. Jangan langsung dihukumi. Orang sekarang kan sukanya yang cepat viral. Nah, FYP. Tanpa harus fatabayyan. Harus tabayun dulu kan. Yang ketiga Ustaz, jadi dhabt itu yang pertama syakal, yang kedua mu'jamah titik, yang ketiga adalah huruf shaghirah. Huruf kecil. Alif, ya, waw, yang kecil-kecil sin dan lain-lain sebagainya itu huruf-huruf kecil. Nah, ini dalam huruf kecil ini ada beberapa bahasan ya. Yang masyhur itu adalah surat Al-Anbiya ya. Ayat 88, yaitu pada bacaan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil
mu'minin. Kata nunjil dalam Quran kita, Oke. Mani, riwayat Hafs, itu kan nun, jim, ya. Ya. Nunnya ada kecil. Oke. Nun kecil. Kenapa nunnya nggak ditulis? Pertanyaannya. Ya tadi, karena rosem aslinya tanpa ada dua nun. Jadi seperti itu. Ya. Memang hanya dibantu dengan huruf kecil tadi. Ya, huruf kecil itu berarti dia hanyalah, kalau dobet ini kan dia sesuatu yang baru ya. Kreativitas daripada ulama. Ulama ijtihad. Ijtihad. Jadi terserah sebenarnya antum mau nulis apa. Yang Tapi secara bacaan yang betul nunji. Nunji. Menurut riwayat Ikhfa Hafs. ya? Menurut Hafs. Oke. Nunjil. Oke. Jadi ikhfa karena ada nunnya kan. Ya. Jadi itu namanya huruf shaghir, Ustaz. Nah, kenapa tidak dituliskan? Karena dalam riwayat yang lain, ya, riwayat siapa ya, saya lupa. Saya siapa itu dibacanya, bukan. Hafs an Asim, Syu'bah. Riwayat Syu'bah an Asim, kan nunji tapi dibaca nudji. Ditasdidil jim gitu ya? Iya, tanpa nun. Ditasdidkan jimnya malah? Ya, kan secara rosem masih sama nggak? Sama aja. Rosemnya sama. Sama. Karena nggak ada nunnya. Maka dia itu namanya apa? Mengakomodir harokat. Secara bahasanya itu gini. Ihtimalur rasam wa ihtimal ittifaqur rasam. Jadi atau gini, ittifaqur rasam. Bacanya cara tulisannya sesuai, tapi cara bacanya ihtimal. Berbeda, mengandung. Ihtimal itu kan hamil. Iya. Mengandung dua cara baca dengan satu tulisan. Ya nggak, Ustaz? Jadi ada nunji, ada nujji gitu ya. Seperti apa lagi? Maliki yaumiddin. Coba tengok di Al-Quran kita. Iya, betul. Nggak ada. Tapi dia ada alif kecil. Iya. Nah, itu alif shaghira. Kenapa ditulis dengan malaka, ma, mim, lam, kaf? Agar bisa mengakomodir riwayat Warsh. Maliki yaumiddin. Kita kan Maliki yaumiddin dengan alif. Seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi alif itu yang kecil garis tegak di atas huruf itu untuk mengakomodir qiraah lain. Alif kecil itu mengakomodir qiraah Warsh. Hafs. Justru malah mengakomodir qiraah Imam Hafs yang karena memang dia dibaca panjang kan. Tapi aslinya memang dia Maliki dalam secara bahasa. Bukan. Jadi rosemnya ma, mim, lam, kaf. Ya. Rosemnya. Menurut qiraat riwayatnya, Imam Hafs membacanya dengan qasar. Mimnya qasar. Qasar itu dua harokat. Maliki. Maka para ulama berijtihad agar orang-orang yang membaca riwayat Hafs paham bahwasanya ini dua. Sementara dalam riwayat Warsh, ngapain? Nggak perlu dengan ditambahi huruf kecil lagi. Kenapa? Karena secara rosem sudah. Makanya ada ittifaqur rosem, ihtimal rosem. Gitu. Kalau yang dipakai adalah qiraahnya rosemnya Imam Hafs, itu Imam Warsh nggak bisa menerapkan itu ya. Karena dia udah otomatis panjang dong kalau dipakaikan alif. Nah, misalnya Warsh pakai baca Qurannya Quran Imam Hafs. Hafs, ya. Sulitan ya. Harusnya dia baca ya sesuai. Tapi kan biasanya udah dihafal, Ustaz. Iya, sesuai dengan hafalan ya kayak gitulah bawaannya. Gitu. Oke, itu. Tapi yang menarik juga mungkin Ustaz buat penonton tahu, apa yang membedakan Maliki sama Maliki? Hal fi farq baina makna secara makna saja. Kalau Malik itu kalau saya tidak salah ya, itu kan raja. Ya, hanya sebatas di situ aja, Ustaz. Raja, penguasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu lagi, tapi maknanya nggak jauh berbeda ya. Intinya tetap yang menguasai, yang merajai, yang memiliki seperti itu. Gitu. Sama seperti fatathabbatu, fatabayanu. Dua istilah yang maknanya sebenarnya sama aja. Wadif gitu. Fatabayanu kan perjelas ya kan, maksudnya cari klarifikasi. Fatathabbatu juga sama. Buat yakin ini. Introspeksi dulu gitu, dan seterusnya. Siap. Menarik ini, Masya Allah. Sahabat Midan yang harus nonton nih sampai akhir ini. Jam berapa ini? Lanjut,
Ini udah berapa nih? Dikit lagi. Masih sabar dulu. Kan antum minta nih, kemarin ini panjang. Waduh, siap. Ini siap. spesial nih buat sahabat Mida ini. Nanti Betul, Ustaz. episode yang lain kita buat episode sendiri ya. Ya, Ustaz, berikutnya ya. Dan huruf kecil masih ada ternyata, Ustaz. Yaitu misalnya pada kata yang masyhur itu ada pada kata bastah, musaytir, ya, dan seterusnya. Yaitu pada surat Al-Baqarah 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Oke. Atau pada kata wazadakum fil khalqi bastah. Di situ kan kata wa yabsut, yabsut itu rosamnya tertulis dengan shad. Ada shad, terus di atasnya ada sinnya kecil ya, gitu. Sin. Kemudian pada kata bastah itu pakai shad tapi di atasnya ada sin kecil. Jadi sebenarnya kenapa? Ya, ini harus dibaca sin. Dia tidak bisa dibaca shad, tidak. Jadi harus dibaca dengan sin. Kenapa ditulis seperti ini? Ya, di antara alasannya mungkin ya yang Anda dengar itu karena setelah huruf apa itu istilah lagi. Istilah lagi itu berat. Berat. Maka dibaca dengan huruf dimudahkan ya. Mirip-mirip kayak konsep tashil berarti ya. Untuk memudahkan ya. Ya, betul. Tapi pada 2 ayat ini saja. Ya. Dan itu dibaca dengan sin. Sinnya di depan, di atas ya. Jadi sinnya yaitu pada kata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Oke. Yang kedua pada kata wazadakum fil khalqi bastah. Ya, pakai sinnya di atas. Yang ketiga itu pada surat At-Tur ayat ke-37. Yaitu am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Dan ini sinnya di bawah. Nah, apa bedanya sin di atas sama di bawah? Ya, kalau secara hierarki yang di atas tuh pasti lebih tinggi ya. Ya kan, di atas tuh pasti lebih tinggi lah kalau hierarki kan. Ngapain nanti di atas? Lebih tinggi. Iya, benar. Kalau di bawah berarti ya dia punya derajat yang lebih rendah. Iya. Nah, di sini juga menunjukkan hal tersebut, Ustaz. Jadi pada kata al-musaytirun ini bisa dibaca 2 wajah. Baik dengan sin ataupun dengan shad. Nah, itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang terakhir pada kata bimusaytir, nah ini nggak ada sinnya baik di atas maupun di bawah, itu sepakat pakai asli shad. Ya, bimusaytir. Jadi sebabnya kenapa ada seperti itu? Jadi kalimat musaytir itu ada dua kali ya, Ustaz ya? Ya. Yang satu ada tambahan hurufnya, huruf kecilnya, yang satu tidak. Tidak ada. Pure ya, seperti itu. Jadi memang ini kaitannya dengan dialek orang Arab ya, dialek dengan orang Arab. Jadi seperti itu, nanti silakan dicek lagi di mushaf masing-masing ya. Berubah nggak, bergeser nggak sinnya gitu. Nah, itu dia tuh. Baik, berikutnya Ustadz, masih di huruf kecil. Nah, berikutnya ada fakta yang mungkin agak membuat kita tercengang juga. Banyak banget ini fakta-fakta yang mencengangkan. Yaitu adalah nun wiqayah. Jadi yang tersebar itu yang masyhur kan nunul wiqayah. Nun artinya nun, ya kan? Wiqayah kan menjaga. Al-wiqayah tu khairun minal ilaj. Ya. Kan itu kan apa mahfudzat ya. Siap. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Mengobati, ya. Mencegah lebih baik dari mencegah, mencegah ya, gitu kan. Ya. Kalau wiqayah tu lebih ke menjaga dia. Ya. Waqayaqi. Ya. Kalau mencegah kan mana ayamna'u. Oke, betul. Ya. Betul. Baik Ustaz, jadi kalau nun wiqayah ini kan banyak contohnya, masyhur lah. Yaitu apa itu? Kalau contoh bacaan adalah nun wiqayah itu kalau ada tanwin ketemu hamzah wasal. Iya. Itu yang standar. Yang masyhur itu di mana-mana itu. Pokoknya itu adalah nun wiqayah. Iya. Ternyata. Apa itu, Ustaz? Ya, anggap saja itu nun wiqayah ya. Tapi kan itu cara baca ya. Sekarang kita mesti menganggap bahwa saya itu nun wiqayah. Cara bacanya gimana? Memberikan harokat kasrah pada suara tanwin. Ya, suara tanwin kan? Misalnya pada ayat wa mathalu kalimatin khabithatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat wajhaha. Ya. Itu kan
apa namanya Ustaz? Surat Ibrahim ya. Ya. Nah, kita baca sekali lagi. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Masya Allah. Itu kan terjadi pada kata khabithah. Khabithat ini. Kita lihat dulu khabithat ini dari sisi apa ya? Katanya itu isim atau fi'il? Khabithah. Itu isim itu. Isim. Oke. Berarti kita lihat tanwin ini hanya masuk di tak marbutoh. Tanwin itu ya dia ada di tamar buso di sini. Ya, khabithatin. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan dia masuknya ke isim aja Ustaz. Nggak masuk ke fi'il kan? Oke. Ya, itu satu. Saya ingin menjelaskan itu dulu. Jadi tanwin itu pasti terjadi pada isim. Isim. Oke. Nah, tanwin itu sendiri apa? Tanwin itu adalah suara nun. Oke. Yang terbaca tapi tidak Tulis. Contohnya tadi khabithatin. Secara rosem ada nggak nunnya? Nggak ada. Nggak ada, tapi ditandai dengan dobet, dengan syakal, dengan kasrotain. Kasrotain. Dua kasro. Dua kasro. Kasro yang pertama harokat asli, yang kedua adalah nun. Nun tadi. Jadi ya, gambarannya ada. Jadi tanwin itu hanya masuk di isim. Tuh, satu saat. Jadi memberikan kasro pada suara tanwin yang terdapat pada isim. Ya, kita batasi nih, karena nanti ada lanas fa'am. Lanas fa'am bin nasiyah. Kalau kita lihat rosemnya itu kan dia tanwin fathah juga. Ya. Nah, jadi kita batasi. Masya Allah, anginnya kencang. Ya, Masya Allah nih. Berkah ini. Nah, jadi kita yang terdapat pada isim, kita ulangi, memberikan harokat kasrah pada suara tanwin an yang terdapat pada isim yang bertemu dengan hamzah wasal. Agar apa? Agar dapat dibaca dengan wasal. Oke. Kalau kita baca tadi misalnya dengan wakaf kan gimana? Khabithatin. Khabithah aja udah. Ya, kalau khabithah, ijtusat gitu kan? Ijtusat, benar. Kalau kita putus kan. Nah, jadi kenapa ditambahin apa kasroh? Sebenarnya bukan menambahkan nun. Coba. Khabithatin ijtusat. Ada yang ditambahkan nggak nunnya? Nggak ada, asli kan dia. Yang ditambahin apa Ustaz? Kasroh. Khabithatin Iya. Jadi sebenarnya dia bukanlah nun wiqayah. Melainkan iltiqa'u sakinain. Bertemu dua sukun Ustaz. Khabithatin sukun. Iya. Hamzah wasal ijtusat sukun. Iya. Kaidah apabila dua sukun bertemu maka salah satunya diberikan harokat. Oke, Ustaz. Siap. Jadi itu bukan penambahan nun, melainkan pemberian harokat teringan. Kenapa kasroh? Karena dia paling tipis, ringan. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya kenapa diberikan kasroh ya atau diberikan harokat menjaga tanwin agar tetap terjaga. Tanwin itu kan alamat untuk apa? Nakirah. Sesuatu undefinitif. Sesuatu yang belum diketahui. Ya, gitu ya, undefinitif. Jadi seperti itu dia Ustaz tujuannya. Nah, cara bacanya tadi seperti tadi ya. Falamma jaa'a ala luqinil mursalun. Luqinil mursalun. Ya. Lut isim kan? Nah, seperti itu surat Al-Hijr ya. Berarti mohon maaf Ustaz, yang jadi masalah di kita itu adalah pendefinisian dari penamaan dari nun wiqayah itu tadi. Dan pencontohan yang salah. Ya, maksudnya ketika kita menamakan nun wiqayah adalah ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, itu justru malah salah. Yang betul adalah penambahan kasroh ketika ada dua sukun yang berhadapan. Gitu yang benar Ustaz. Definisinya yang betul begitu. Iltiqa'u sakinain. Pertemuannya dua sukun. Lalu kalau dikatakan dia bertambahnya huruf nun, salah juga berarti? Salah, karena nggak ada yang ditambahin, nambah kasroh doang. Nambah kasroh dan menghilangkan hamzah wasal. Maksudnya hamzah wasal nggak terbaca kan? Iya. Berarti nun yang dipakai untuk menggantikan tanwin itu salah berarti ya? Salah. Allahu Akbar.
Oke, lanjut Zat. Nah, jadi ini next ya, fakta-fakta yang kita ungkap. Nah, hanya enggak sih. Bisa disaksikan di channel Mida. Masya Allah. Tapi kalau misalnya ada yang keliru, mohon diluruskan juga. Ramaikan kolom komentar. Kita sini suara petolib. Suara penonton adalah suara rakyat. Suara Tuhan. Tapi tetap dia ya. Jadi itu jadi sementara nun wikoyah itu yang benar the real nun wikoyah. The real sejatinya nun wikoyah itu bukan pada isim justru. Tetapi pada fi'il. Fi'il yang terjadi ya fi'il atau nun yang diberikan untuk menjaga si fi'il daripada majrur. Fi'il itu kan tidak boleh majrur, Ustaz. Iya. Kalau enggak fathah ya dhammah. Kalau enggak fi'il amr. Fi'il amr pun aslinya sorry. Majrur itu kasroh ya? Iya. Oh iya. Kirain majzum, sorry. Fi'il amr pun dia kasroh karena ya tadi bantuan aja ya kan? Iya. Idribi. Ya. Idrib. Kenapa diberikan kasroh? Biar bisa nyambung ke ya mutakalim ya mutakalim sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih-nya. Idribi, gitu kan? Nah, sementara pada kasus fi'il madhi dan fi'il mudhari itu diberikanlah nun wikoyah. Contohnya udah tadi kita baca pada badal tadi. Itu nih. Datangkanlah kepada ku. Itu nih ada nun susah. Nun itu nun wikoyah, nun zaidah, nun tambahan yang diberikan untuk menyelamatkan si fi'il biar tidak majrur. Terus kenapa nunnya kasroh menyesuaikan dengan ya mutakalim yang mana ya sukun itu lebih dekat dengan kasroh. Seperti akromani. Nih. Ya nggak, Ustaz? Akromani. Coba kalau kita buang nunnya. Akromai. Ya. Ya kan? Ya. Jadi nun wikoyah yang sebenarnya itu justru tidak terjadi ketika adanya tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Tapi ada pada fi'il tadi ya. Nah, jadi bahasa nun wikoyah sebenarnya bahasan dalam konteks bahasa Arab, lugha Arabiyah. Dan lebih ke fi'il. Fi'il ataupun huruf seperti misalnya inna, innani, inni, dan seterusnya. Berikutnya insya Allah kita akan bahas yang namanya, antum pernah dengar nggak kalau bacaan itu begini, la im basafta ilayya yadaka litaqtulani. Pada kalimat apa? Basafta. Ya. Itu kan huruf ba, sin, po, ta. Ya. Basafta. Ya. Itu seolah-olah gimana ya? Seolah-olah kita pengen ngomong po, basaf, tapi pas bunyi ta. Iya kan? La im basafta. Jadi ketika po-nya dia tafkhim, ketika ta ya kembali ke tarkik. Iya, betul. Nah, jadi apakah ini masuk gharib? Nah, itu kan kembali lagi kita ke tadi definisi gharib dan penyematannya pada riwayat Hafs ini khususnya di Indonesia. Sebenarnya tidak gharib. Kita saja yang kurang belajar dan tidak berguru. Padahal kalau berguru ya memang seperti itu. Kurang berlatih juga. Kurang berlatih. Jadi seharusnya la im basafta. Apa itu, Ustaz? Itu kan aslinya kan jadi huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat kan? Iya. Nah, ini masuk ke dalam bab idgham. Idgham itu apa? Idgham itu adalah meleburnya atau menggabungkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat. Sehingga secara umum ya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, tapi kalau pada kasus kata basafta ini disebut dengan idgham naqis. Idgham melebur tadi. Nah, idgham sendiri kan tadi sudah kita sebutkan ya pengertiannya.
Naqis artinya apa? Kurang. Kurang. Naqis. Jadi apa peleburan yang tidak sempurna, yang kurang. Bagaimana? Yaitu dengan tersisanya sifat pada huruf sukun. Oke. Jadi huruf ta kan punya sifat apa? Tafkhim, isti'la, itbaq. Maka itu dimunculkan ketika dia sukun. Laim basal. Laim basal. Oh, tapi upaya istilahnya tetap ada ya. Ya. Basal. Ya, Oh, karena gitu. dia satu makhraj, jadi kan Oke. langsung aja gitu. Tapi memang istilah dan istifal tuh bukan huruf yang familiar buat orang Indonesia itu, Ustaz. Nah, pertama istilah. Istilah, karena Ternyata istilah. orang Indonesia ngomong istifal semua. Ah, itu dia. Ya, nggak ada yang mau bilang mau beli apa? Beli bakso. Nggak ada. Ya, bakso, ya kan? Iya, baso. Gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi itu idgham naqis. Yang kedua sama juga kata kalimat pada kata ahad tu. Oh. Ya. Kemudian faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Ahadtu. Ta juga sama ta. Nah, itu masuk ke dalam idgham Naqis. naqis. Ya, idgham adalah mengidghamkan huruf pertama sukun ke huruf kedua dengan menyisakan sebagian sifat. Cara bacanya seperti itu. Jadi sifatnya disisakan, dimunculkan sifat isti'la sama itbaqnya. Oke. Wallahu a'lam, itu yang Masya berikutnya ya. Allah. Kemudian yang paling banyak contoh itu termasuk di bukunya almarhum Ustaz Muzammil ya, itu ada pertemuan dua sukun iltiqa Ya, ini banyak itu. sekali Ustaz. Ya. Di dalam Al-Qur'an sendiri memang banyak kan. Contohnya misalnya seperti wal 'asr. Itu kan pertemuan dua sukun. Yang Ya. satu sukun asli, yang satu sukun karena wakaf. Ya, betul. Ya, ain sadnya sukun asli, ro-nya sukun karena wakaf. Nah, kalau di situ dibaca bagaimana tuh? Wal 'asr atau wal 'asr. Asr. Ya, seharusnya ro-nya tetap Tertakrir terbaca kan. tanpa meletakkan harokat. Dan ro-nya dibaca tebal karena sebelum huruf sukun dia fathah. Fathah. Ainnya A. Berbeda dengan surat Al-Fajr ayat kelimanya. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr. Ya. Jadi ro-nya itu terbaca tanpa harokat. Oke. Takrirnya diberikan, tapi dibaca dengan tarqiq, Ya, tipis. Jadi bukan tebal lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian maqabir. Oh, tapi kalau dia bukan sakinain. Ya. Satu. Nah, insyaallah ya. Insyaallah masayuan nafian. Ya, Allah. Nah, yang kemudian ini Ustaz, pada surat Al-Mulk misalnya, wa yaqbidhu. Nah. Ya. Wa yaqbidhu. Surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidhu. Ya, yaitu gimana cara bacanya? Karena dia iltiqa'us sakinain, huruf dot disukunkan, kita berikan sifat apa? Istilahnya wa yaqbidhu. Baru masuk ke nun. Nun tanpa harokat. Wa yaqbidhu. Wa yaqbidhu. Ya, jadi bukan wa yaqbidhu atau wa yaqbidun. Ya, bukan bidden, bukan qalqalah aja. Ya. Ya, seperti itu Ustaz. Jadi ini harus kita pahami karena sebagian buku-buku itu karena dia nggak berbicara, bukunya dituliskan. Lalu karena dia nggak dengar contohnya yang benar seperti apa, dibacanya wa yaqbidun. Padahal wa yaqbidun. Ya. Jadi memang belajar Al-Quran itu nggak cukup dengan teori saja. Harus musyafahah. Itu dia tuh. Ya kan, makanya kan di dalam talaqi ya bahasa kita ya. Ya, di dalam Matan Jazari sendiri kan disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu ma lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Jadi Al-Quran kan begitu, dari Allah turun ke malaikat Jibril, turun ke Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Jadi begitu seterusnya, nggak ada yang tiba-tiba bisa baca. Iya. Ya. Berikutnya Ustaz, ya, masih di iltiqa'us sakinain, contoh yang berikutnya pada surat
An-Nasr. An-Nasr ya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Itu kan iltiqa sakinain juga, tak sukun ketemu hak sukun karena waqaf. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya tak disukunkan, baca hak juga disukunkan. Fath. Fath. Jadi taknya hamas, fath. Iya. Jadi bukan fath. Bukan fath. Seperti itu. Ya, yang berikutnya lagi surat An-Nasr juga. Yaitu pada kata ayat ketiga ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Ya. Jadi kita mau baca hu itu tapi nggak jadi pakai doma. Kan gitu kan kalau kita sukunkan kan wastaghfir. Seperti itu. Tapi memang itu butuh effort, latihan tidak bisa gitu ya. Yang berikutnya Ustaz pada surat apa nih, Ali Imran. Ya. Itu yang juga mohon maaf nih dituliskan di dalam buku tertentu itu bil kisat, bukan kisat. Maksudnya itu dalam bahasa Indonesia? Iya, ditulis kisat. Bukan tulisan Arabnya? Bukan, jadi cara bacanya adalah bil kisat. Iya. Seharusnya kan bil qisto. Bil qisto. Huruf sin diberikan hamas, kemudian rakhwa, ya kan? Surat Al-Imran ayat 18 itu kan bil qisto. Baru to'nya diberikan, dibaca dengan qalqalahnya. Bil qisto. Ya, jadi bukan bil qisat. Wal bil qisat itu yang qalqalah apa itu? Sinnya kayaknya ya. Kalau dibaca dengan harokat. Kebalik ya, qalqalahnya to malah jadi sin. Iya. Ada nggak ada? Insyaallah. Sedikit lagi, insyaallah. Siap. Yang dua lagi terakhir. Tapi iltiqa sakinah ini banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali. Mungkin disingkat aja untuk contohnya, karena memang banyak itu ya. Banyak. Ini dua lagi. Seperti itu banyak. Dua yang mungkin menurut kami itu penting untuk dibahas. Nah, karena termasuk di beberapa contoh di buku tuh memberikan gambarannya itu malah jadi salah. Ya, mohon maaf sekali menjadi salah. Contohnya Ustaz, Al-Baqarah ayat 219. Ya. Yang ayatnya itu cukup panjang, kita singkat saja dari wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, tahu. Gimana? Qulil afu. Nah, dia kalau ada sebuah buku yang menuliskan dibaca afu gitu ya. Bukan Ustaz, malah dengan memonyongkan bibir saja. Dan ada beberapa kasus juga gitu. Ya. Ada beberapa pertanyaan juga, Ustaz, teman saya ditanya, Ustaz, saya diajarkan begitu Ustaz. Jadi cukup monyongkan bibir, nggak pakai bunyi uwa. Kan seharusnya kan au. Ya. Contohnya kulil afu. Kan gitu kan, harus ada suara uwa yang nggak berharokat. Nah, itu juga harus kita klarifikasi. Jadi bukan jadi ismam. Kalau tanpa suara kan jadinya apa? Ismam. Kulil afu. Seharusnya kulil afu. Ya, kalau saya memahaminya itu dua huruf itu harus terwakili. Benar. Nggak boleh ngambil salah satunya aja gitu kan. Nah, ini harus kita clearkan. Betul. Jangan sampai kita melanjutkan maksudnya hal pemahaman yang kurang tepat. Betul. Karena berarti kita telah bersaham dalam ketidakbenaran itu. Iyalah, ketidaktepatan. Iyalah, Kak. Takut kalau kita bilang kesalahan kan gak enak ya. Ya, ketidaktepatan. Baik, yang berikutnya yang terakhir yaitu adalah surah Al-Baqarah juga ayat 196. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ. Ya, ini ya-nya harus terbaca, Ustaz. Betul. Ya harus terbaca, ya harus terbaca. Tidak cukup hanya mensimbolisasikan saja dengan ya. Bukan minal hadi. Hadi. Tapi harus hadi. Ya sukun. Jadi seperti itu, alasannya apa? Ya kita harus membaca dengan seperti itu agar maknanya pun terjaga. Betul. Karena kalau kita tidak baca, maka maknanya
berubah. Lahnun jali, membuang huruf. Seperti itu Ustaz, mungkin yang kita bisa bahas pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Hari Budiman. Di siang menuju sore hari ini, dari tadi terik begitu siang yang begitu terik sampai mendekati mendung. Hujan ini. Alhamdulillah kita dapat sebuah materi yang sangat menarik ya, dan juga dalam bisa jadi materi yang jarang dibahas, Ustaz. Betul. Jarang sekali dibahas. Maka ketika kita mendapatkan maklumat ini bisa ya menambah insight baru buat kita gitu, Ustaz ya. Ketika nanti belajar atau mungkin sedang praktek membaca, itu kita bisa lebih, Masya Allah. Tapi ala kulli hal jazakallahu khairan Ustaz Hari Budiman atas pemaparannya nih, Masya Allah ya. Saya pun sebagai ya, orang yang belajar sambil mengajar, mendapati beberapa hal-hal yang mungkin tadinya saya kurang tepat dalam menjelaskannya ya. Dan juga tidak kurang tepat dalam mengambil contohnya ya. Tadi kita ada beberapa contoh yang mungkin kurang tepat juga tadi ya. Tapi ya atau mungkin pemahaman yang tadinya mungkin baru covernya sekarang udah sampai ke halaman-halamannya nih. Masya Allah tabarakallah Ustaz Hari Budiman. Mungkin sedikit Ustaz, closing dari bahasan kita hari ini untuk sahabat Mida. Konklusinya gimana? Untuk kita semua ya, terutama untuk saya pribadi dan teman-teman yang mengikuti di sini, mungkin bagi yang awam dulu ya, untuk yang awam bahwasanya mungkin memang di antara guru-guru kita, ya sekarang kan kita udah tahu nih, ada hal-hal yang diberitahu tidak sesuai dengan apa yang didengar saat ini. Tetap jaga adab kita dengan mereka, walaupun ternyata apa yang beliau sampaikan kurang tepat, tapi ya kita tetap menghargai karena beliau inilah kita bisa baca Quran. Adapun para pengajar Al-Quran, penggiat Al-Quran seperti Ustaz Rizky ini, saya dan lain sebagainya, kalau kata guru kami itu jangan mau jadi pengajar Al-Quran minimalis, harus jadi maksimalis. Masya Allah. Jangan mau jadi normalis, jadi perfeksionis. Masya Allah. Jadilah pakar gitu ya. Masya Allah. Ya kalau nggak bisa pakar-pakar banget, teruslah belajar gitu ya. Karena kan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya, belajar terus. Kalau udah selesai satu qiraat, belajar qiraat yang lainnya. Masya Allah. Dan seterusnya sehingga kita sampai di titik tertentu. Jangan puas dengan kulit. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Udah Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Hari Budiman atas waktunya dan juga materi ilmunya yang sudah di-share ke seluruh sahabat Mida semuanya. Insya Allah ini materi yang sangat bermanfaat buat sahabat Mida yang sedang dalam proses belajar Al-Quran, ingin mendalami lebih dalam proses membaca Al-Quran yang mungkin dikala membacanya secara mandiri dapati kesulitan. Nah, ini mungkin materi yang sangat tepat ketika kita mendapati kesulitan, dengan materi ini sedikit tercerahkan gitu ya. Walaupun memang lebih afdolnya hadir musyafahah tadi saja atau talaqi secara langsung kepada guru agar benar-benar bisa disetting benarnya itu seperti apa. Andai ada yang kurang tepat itu baiknya seperti apa. Betul sekali. Kalau belajar online juga perlu juga guru kadang-kadang. Betul. Karena ada yang belajar lewat TikTok kan. Ada Ustadz siapa live. Itu kan beliau kadang-kadang kurang interaktif. Kurang interaktif. Memang tetap harus berguru. Betul. Maka kami pun di Mitra Dai ini sedang mengikhtiarkan dalam website yang sedang kami buat tuh salah satu menu utamanya adalah salah satunya adalah kajian online. Masya Allah. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan tahsin, fikih, yang nanti sahabat Mida yang berkenan untuk mengikuti program ini bisa mendaftar melalui website. Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan dan insya Allah mohon kesediaannya. Boleh. Jika nanti Ustaz Hari yang Masya Allah ya menguparakan kepada kita hal-hal yang mungkin perlu kita dalami bersama. Sekali lagi terima kasih Ustaz Hari Budiman dan seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada atas waktu dan kesempatannya sudah menonton video ini sampai selesai. Kami terus mengajak jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika dirasa ini menghadirkan manfaat, jangan dirasakan sendiri, tapi share seluas-luasnya agar bisa menjadi amal jariah buat sahabat Mida dan juga kita Amin, semua. ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, wabillahil hidayatu wa taufik. Kami Rizky Aizul Haq, Ketua dari Samizda Indonesia, dan juga Ustadz Hari Budiman, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.